Halo, kami dari kelompok 2 kelas 11A12, bagian dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Banda Aceh. Jadi, di video ini kami ingin menceritakan tentang Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1873 hingga tahun 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Penyebab terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan, sejak terusan Suez dibuka pada 1869. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu penyebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi pada praktiknya, Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada 1871. Menurut perjanjian itu, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu kedaulatannya. Alhasil, Aceh pun mulai memperkuat diri dengan mengadakan hubungan dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing pun menjadikan hubungan diplomatik tersebut sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Tokoh perang dari Aceh, yang pertama Sultan Mahmud Shah, yang kedua Sultan Muhammad Daud, yang ketiga Panglima Polem, yang keempat Tengku Cik Ditiro, yang kelima Teku Umar, yang keenam Cut Nyadin, dan yang ketujuh Cut Mutia. Kemudian tokoh perang dari Belanda, yang pertama J.H.R. Kohler, yang kedua Jan van Swieten, yang ketiga Johannes Pel, yang keempat Karel van der Heijden, yang kelima Henry Deminy, yang keenam Jan Jacob Karel de Moulin, yang ketujuh Godfried van Dalen, yang kedelapan Johan Cornelis van der Wijk, dan yang kesembilan Johannes Benedictus van Heus. Jadinya perang. Agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para uli balang, ulama dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Dalam memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal J.H.R. Kohler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi, para uli balang, rakyat dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Perang Sabil. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah pada tahun 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Pasalnya, pada penobatan ini, para pemimpin Perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polem, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan Perang Sabil, yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Dengan digelurakan Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di bagian barat misalnya, tampil Teku Umar dan istrinya Cut Nyadin yang gigih melawan Belanda. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasatinya dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi sel-sel.
Strategi konsentrasi sel-sel dilakukan dengan memusatkan pasukan supaya dapat lebih terkumpul. Ketika cara ini dirasa belum efektif, Belanda kembali mencoba strategi baru. Snoek untuk mempelajari strategi Snoek-Herkroch untuk mengalahkan pertahanan Aceh. Snoek-Herkroch menyamar selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penilaiannya, Herkroch yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulama. Penemuannya ini dijadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru, termasuk dalam pembentukan Korps Marshalls, yaitu pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan ofisir-ofisir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh. Pada 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Melabuh. Akhir dari Perang Aceh. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Polim memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang.